Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Pasya, NIM D101119114. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reschedule dan sedikit tentang MS Project. Sebagai tugas dari mata kuliah P3K dengan dosen pengampu Ibu Riani Pratiwi STMT. Terima kasih Ibu atas tugasnya. Nah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Apakah reschedule itu? Nah sebelum saya ke reschedule, saya akan membahas tentang schedule-nya tersendiri. Nah schedule itu adalah penjadwalan atau membuat jadwal adalah salah satu kegiatan yang penting dalam proses produksi ataupun pekerjaan suatu proyek. Nah, penjadwalan itu digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya pabrik seperti mesin dan peralatan produksi, merencanakan sumber daya manusia yang akan digunakan, pembelian material, serta merencanakan proses produksi. Nah, teman-teman, penjadwalan yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap kelancaran produksi serta minimalkan waktu dan biaya produksi. Nah, jadi penjadwalan produksi atau production scheduling ini dapat didefinisikan sebagai proses mengatur, mengendalikan dan mengoptimalkan kerja dan beban kerja dalam proses produksi atau proses manufaktur. Nah, dengan kata lain, penjadwalan produksi adalah penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mendapatkan dengan jumlah yang diinginkan. Dengan penjadwalan produksi ini, manajemen dapat mengidentifikasikan sumber daya apa yang akan dikonsumsi pada tahap produksi tertentu berdasarkan perkiraan jadwal yang dibuat agar perusahaan tidak kekurangan sumber daya pada saat produksi berlangsung. Nah, pengertian penjadwalan menurut Becker 1974 itu adalah penjadwalan adalah kegiatan pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan menurut Volman 1998, penjadwalan adalah rencana pengaturan urutan kerja serta pengalokasian sumber, baik waktu maupun fasilitas untuk setiap operasi yang harus diselesaikan. Selain itu, pengertian penjadwalan menurut Herjanto 1999 bahwa penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Secara umum, penjadwalan bertujuan untuk minimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja maupun peralatan. Penjadwalan itu disusun dengan pertimbangan berbagai keterbatasan yang ada. Nah, kita lanjut ke apakah reschedule itu? Nah, reschedule bisa diartikan sebagai penggantian, perbaikan, koreksi, atau penyusunan ulang jadwal. Nah, reschedule ini terjadi akibat beberapa hal. Yang pertama, terjadi secara otomatis saat schedule di-tracking atau dilakukan update terhadap kondisi saat ini. Yang kedua, dilakukan secara manual dengan tujuan mengoreksi target waktu yang tergeser. Nah, akibat dari reschedule yang terubah atau berubah, itu yang pertama itu akibatnya cash flow. Penyebaran biaya akan terkoreksi juga pastinya. Yang kedua, perubahan cash flow akan mengakibatkan perubahan grafik pembiayaan atau kurva S. Yang ketiga, bisa waktu akhir proyek. Nah, teman-teman, kita membahas sedikit tentang MS Project, yaitu level penguasaan MS Project. Jadi level penguasaan MS Project ini ada 3 level. Yang pertama, level pertama hanya menguasai cara memindahkan jadwal manual yang dibuat orang lain ke dalam MS Project. Nah, sedangkan level kedua sudah bisa membuat jadwal sendiri dengan pemahaman metode kerja yang berkaitan antara metode kegiatan dan penempatan sumber daya, namun belum bisa mengupdate kondisi-kondisi aktual lapangan. Nah, sedangkan level ketiga sudah dapat dinyatakan sebagai ahli penjadwalan proyek atau a pro, dapat menerapkan jadwal yang dibuat
dibuat. Nah, mengontrol penyimpanan yang terjadi, dapat memanfaatkan hasil update Microsoft Project sebagai alat tools manajemen proyek. Nah, lanjut ke dashboard proyek. Dashboard proyek berisi data kondisi proyek saat peninjauan. Cukup dengan satu lembar dashboard, kita sudah bisa mengetahui kondisi proyek. Nah, maka dari itu sangat penting fungsi dari dashboard proyek ini. Karena hanya dengan satu lembar dashboard, kita sudah bisa mengetahui kondisi proyek tersebut. Nah, maka dari itu dashboard proyek sangatlah diperlukan karena fungsinya sangat baik. Nah, dashboard proyek ini umumnya kondisi proyek yang kita laporkan per periodenya adalah 1. Nilai target saat proyek ditinjau. 2. Nilai progres minggu sebelumnya, saat ini dan hingga saat ini, serta deviasi terhadap target saat ini. Yang ketiga adalah grafik kemajuan proyek. Yang keempat adalah estimasi keterlambatan proyek, baik setiap milestone atau serah terima akhir. Nah, teman-teman, kita lanjut ke software penjadwalan. Nah, penggunaan alat yang benar itu sangat penting ya, teman-teman. Dalam pembuatan jadwal, kita itu harus menggunakan software yang khusus dibuat untuk penjadwalan. Salah satu software khusus untuk penjadwalan adalah MS Project tersebut. Nah, jika kita menggunakan MS Project, maka kita bisa menyeting dashboard sesuai dengan informasi yang akan kita sampaikan. Makanya, penggunaan alat atau aplikasi yang benar itu sangat penting, apalagi dalam pembuatan jadwal. Nah, hingga saat ini mungkin memang banyak perusahaan hingga penggerak proyek yang belum menyadari manfaat software manajemen proyek. Mereka masih mengandalkan cara tradisional yang memerlukan banyak sumber daya manusia atau SDM untuk mengoperasionalisasikan proyeknya. Penyajian data proyek melalui dokumen cetak atau printed. Dan perangkat spreadsheet juga masih jadi primadona untuk dipilih karena dianggap lebih murah dan efisien. Tapi apa Anda tahu, faktanya software manajemen proyek hadir dengan manfaat jangka pendek dan panjang dalam mengefisiensi anggaran proyek, bukan sebaliknya. Nah, berikut akan saya jabarkan tentang manfaat besar software manajemen proyek. Yang pertama, peningkatan perencanaan dan penjadwalan. Nah, perencanaan dan penjadwalan proyek adalah salah satu aspek terpenting dalam manajemen proyek, dan hal ini akan jadi kian mudah lewat software manajemen proyek. Alasannya, sistem software manajemen proyek akan memudahkan dalam pembuatan rencana dan jadwal unit kerja sebuah proyek. Selain itu, pekerjaan seperti pengalokasian sumber daya, pencatatan deadline, dan pencatatan penyelesaian unit kerja dapat selesai dalam waktu singkat. Yang kedua adalah kolaborasi tim menjadi lebih baik. Sebuah proyek tentu terdiri dari banyak anggota departemen yang menangani unit kerja yang berbeda-beda. Karena memiliki tanggung jawab dan kesibukannya masing-masing, terkadang sulit untuk mengumpulkan seluruh anggota tim dalam rapat. Nah, dari permasalahan ini, software manajemen proyek menawarkan kemudahan dalam meningkatkan komunikasi tim sehingga kolaborasinya menjadi lebih baik dengan cara yang mudah. Lewat software manajemen proyek, para anggota tim dapat dengan mudah mengakses jadwal pengerjaan, status perkembangan, hingga merespon revisi dan mengidentifikasi masalah dalam unit kerja hanya dalam layar gawai saja. Yang ketiga, akses dokumen lebih mudah lewat integrated cloud. Bicara soal proyek, pasti tidak akan terlepas dari bayangan tumpukan dokumen report yang menggunung. Nah, belum lagi berbagai masalah yang timbul dari dokumen cetak ini, seperti hilang, tercecer, rusak, hingga penyetakan berulang. Membayangkan saya sudah terkesan rumit. Nah, namun hal ini tidak akan terjadi jika Anda memanfaatkan software manajemen proyek dalam sistem online integrated cloud. Anda tidak perlu lagi mencetak ratusan dokumen proyek yang akan memusingkan kita gitu. Yang keempat itu adalah pantau pengelolaan anggaran. Melansir dari Kron, 85% proyek mengalami kelebihan anggaran dari perencanaan awal atau cost overrun. Namun, lewat fitur yang disediakan software yang tepat, resiko cost over budget bisa diminimalisir. Maka dari itu, software dari manajemen proyek ini, software penjadwalan ini sangatlah memiliki peran yang sangat penting.
penting. Nah, sekian penjelasan mengenai MS Project, reschedule. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.